Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun sahabat Rumbelasa semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya sahabat Rumbelasa, bertemu lagi dengan saya Ibu Halwa di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Rumbelasa Channel. Seperti biasanya ya, masak-memasak, masakan rumahan yang ekonomis, enak dan higienis tentunya. Dan kami segenap dari tim Rumbelasa Channel mengucapkan terima kasih banyak bagi sahabat Rumbelasa yang sudah subscribe channel kami. Dan yang belum subscribe channel kami, buruan dong di subscribe channel kami. Dan kenapa di subscribe channel kami? Karena di channel kami banyak menu-menu dan masakan rumahan yang ekonomis, mudah membuatnya, serta enak tentunya. Dan agar tidak ketinggalan menu-menu terbaru dan resep-resep masakan terbaru dari kami, silakan aktifkan loncengnya dan tekan tombol like dan share-nya juga. Terima kasih. Nah sahabat Rumbelasa, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu membuat kulit risolesnya. Ini juga bahannya juga gampang dan sangat mudah. Yang pertama untuk bahan kulit risolesnya, yang pertama yaitu tepung segitiga biru. Saya menggunakan tepung segitiga biru yang kemasan. Hari ini saya khusus membuatnya itu lebih kurang 1 kilo. Jadi ini nanti ukuran 1 kilo tepung dapatnya lebih kurang 65 buah risoles. Nah jadi hari ini kita buatnya edisi banyak ya sahabat Rumbelasa. Jadi bisa digoreng untuk selama berhari-hari dan nanti kita masukkan di freezer. Nah jadi ini 1 kilo tepung segitiga biru kemasan ya. Dan 1 buah telur. Kemudian 2 bungkus susu kental manis atau SKM ya. Dan nanti ada garam halus lebih kurang 2 sendok makan. Untuk isiannya ini biar lebih gurih saya kasih kaldu ayam lebih kurang 1 sendok teh. Dan nanti untuk 1 kilo tepung airnya kira-kira 1 liter lebih atau 1 liter setengah, atau nanti kita kira-kira aja bagi sahabat Rumbelasa yang bingung nanti. Untuk kekentalannya kita sesuaikan aja dengan selera sahabat Rumbelasa. Kalau nanti kulitnya tebal, otomatis adonannya kental, dan kalau kulitnya tipis, itu adonannya agak encer, tapi tidak terlalu encer ya. Agar dia tidak lengket, kita masukkan minyak goreng lebih kurang 5 sendok makan. Nah itu untuk bahan kulitnya. Dan untuk tepung panirnya di sini. Dan untuk tepung panirnya di sini saya khusus menggunakan 2 variasi. Yang pertama ini tepung roti yang halus, yang seperti ini ya sahabat Rumbelasa, yang halus, yang biasa dibeli di supermarket. Dan tepung roti yang biasa kita beli di kedai grosiran. Ini tepung roti yang sedikit kasar. Nah jadi nanti risolesnya ada dua macam tepungnya ya, tepung panir. Jadi ada yang kasar dan ada yang halus. Nah sahabat Rumbelasa, sekarang kita masuk ke proses mengadon kulitnya. Nah sahabat Rumbelasa, di sini saya sudah sediakan wadah dan juga spatula untuk mengaduk adonannya. Sekarang kita buka dulu tepungnya. Kita masukkan garam halus ya, lebih kurang 2 sendok makan ukuran biasa. Dan 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian langsung kita pecahkan telur. Dan kita masukkan air
1 liter dulu. Kemudian kita aduk. Jadi airnya kita tambah sedikit demi sedikit ya, sahabat Umbe Lasa. Sudah 1,5 liter full. Jadi adonannya tetap kental. Jadi mau saya tambahkan airnya lebih kurang 1 ml lagi. Nah, sahabat Umbe Lasa, ini masih kental juga. Jadi airnya mau saya tambahkan lagi lebih kurang 50 ml lagi. SKM-nya kita masukkan dulu. Kemudian kita aduk rata. Saya sengaja menggunakan spatula seperti ini agar tepung adonan yang di bawah tidak menggumpal. Dan kalau kita aduk terus seperti ini, itu nanti adonannya akan encer merata. Hitung-hitung olahraga kita gunakan spatula yang seperti ini. Nah, sekarang terakhir baru kita masukkan minyak goreng lebih kurang 5 sendok makan. Kemudian kita aduk rata kembali sampai semuanya tercampur. Nah, kalau semua sudah tercampur, bisa kita tes rasa dulu. Apakah garamnya sudah pas? Kalau misalnya garamnya belum pas, bisa kita tambahkan lagi sesuai selera sahabat. Nah, ini garamnya kurang, jadi mau saya tambahkan lagi setengah sendok makan. Jadi ini fix ya sahabat Umbe Lasa, untuk 1 kilo tepung itu airnya 1,7 ml dan garamnya 2,5 sendok makan. Jadi untuk membuat risoles kali ini saya sama sekali tidak menggunakan penyedap. Jadi ini cemilannya sangat sehat. Dan bagi sahabat Umbe Lasa yang ingin membuat risoles atau bingung mau buat cemilan apa, silahkan ditonton video kami sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, sahabat Umbe Lasa, sekarang kita masuk ke memasak adonan kulitnya. Di sini saya menggunakan teflon yang ukuran 22 cm karena di rumah saya punya teflon yang paling kecil ukuran 22 cm. Jadi kalau sahabat Umbe Lasa mau buat ukuran yang lebih kecil juga nggak apa-apa, atau punya ukuran teflon 18 cm itu lebih bagus karena nanti ukuran risolesnya sedang. Kalau saya pakai yang teflon ini, nanti ukuran risolesnya itu lebih panjang dan sedikit besar karena saya menggunakan teflon 22 cm. Nah, sekarang kita panaskan dulu teflonnya. Jadi sebelum teflonnya panas, kita atur dulu apinya. Apinya tidak boleh besar dan tidak juga terlalu kecil. Jadi untuk memasak adonan kulit risolesnya, apinya sedang ya sahabat Umbe Lasa, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita panaskan dulu teflonnya. Nah, sahabat Umbe Lasa, sebelum kita masukkan adonan ke dalam teflon, kita aduk-aduk dulu ya. Dan ini teflonnya sudah panas, jadi kita masukkan dulu seperti ini dan kita goyang. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kulitnya berarti sudah matang ya sahabat Umbe Lasa. Dan ini bisa digoyang-goyang seperti ini. Berarti kalau sudah lepas seperti ini, itu artinya kulitnya sudah matang. Dan ini kulitnya sedikit tebal. Sahabat Umbe Lasa bisa lihat sendiri, kulitnya sedikit tebal. Jadi saya mau buat agak lebih encer. Jadi airnya mau saya tambahkan terlebih dahulu. Jadi saya tambahkan air sedikit lagi ya.
prosesnya sama, sabak umbe lasa. Kita tuangkan adonan ke dalam teflon, kemudian kita goyang seperti ini sampai semua permukaan teflonnya tertutup. Kemudian kita bakar. Nah, sabak umbe lasa, jadi memasak kulitnya itu tidak terlalu mateng ya, atau di belakangnya tidak boleh terlalu hangus. Soalnya nanti kalau hangus dikilingnya, nanti kalau terlalu hangus pada saat menggulungnya risolesnya nanti akan pecah. Jadi lebih kurang seperti ini ya sabak umbe lasa. Nah, sabak umbe lasa untuk adonan kulitnya itu tebal atau tipisnya bisa disesuaikan dengan selera sabak umbe lasa. Jadi setelah saya coba 2 buah itu ternyata masih tebal, jadi saya tambahkan air. Jadi ini fix untuk 1 kilo tepung terigu kemasan, airnya itu lebih kurang 2 liter kurang sedikit, jadi 1,9 mililiter. Jadi 1,9 mililiter ya sabak umbe lasa. Nah, sabak umbe lasa, sekarang kita masuk ke proses menggulungnya. Jadi ini bahan kulit yang sudah saya buat tadi, dan untuk menggulungnya itu sudah ada isiannya, isian dari risolesnya. Dan ini agar tepung panirnya lengket, jadi adonan kulitnya tadi saya ambil sedikit, dan tepung panirnya juga sudah saya salin ke wadah yang lebih besar agar nanti gampang kita menggoyang-goyangnya seperti ini. Nah, sekarang kita ambil lebih kurang 1 sendok makan adonannya ya sabak umbe lasa. Adonannya kita salin di wadah seperti ini. Kemudian kita masukkan lebih kurang 1 sendok makan. Dan kita gulung. Nah, sabak umbe lasa, ini adalah proses menggulung dari risolesnya. Jadi ini ya, seperti ini. Kita gulung dan kita masukkan ke dalam. Kemudian kita lipat dan kita gulung kembali. Nah, seperti ini ya sabak umbe lasa. Prosesnya sama. Ini mau saya letak dulu. Nah, kalau sudah digulung seperti ini, kita celupkan ke dalam adonan basah atau adonan kulitnya. Kemudian kita goyang seperti ini dan kita masukkan ke dalam tepung panir. Nah, jadi tepung panirnya kita goyang seperti ini agar kulitnya menempel merata. Nah, kalau sudah seperti ini, karena tangan saya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau makanya jangan diganggu. Nah, kalau sudah seperti ini, karena tangan saya basah kena adonan tadi, jadi kita ambilnya menggunakan sendok kering dan kita tiriskan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti siap kita goreng ya sabak umbe lasa. Prosesnya sama, yang sudah kita gulung tadi kita celupkan lagi ke adonan basah. Kita goyang-goyang dan kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Dan kita ambil lagi dengan menggunakan sendok kering.
Dan ini sudah siap dua, jadi prosesnya sama ya sahabat Umbelasa. Tepung, nah ini tadi tepungnya yang halus, sekarang saya mau buat yang tepungnya agak kasar. Jadi ini kita salin dulu. Dan kita salin tepung panirnya yang kasar ya. Nah, jadi kita ambil dulu untuk kulitnya, kemudian kita isi. Isinya sama ya, sahabat Umbelasa. Sesuai selera aja. Nah, isinya sama ya, sahabat Umbelasa. Cara menggulungnya juga sama. Seperti ini juga. Nah, kalau bisa kulitnya seperti ini ya, sahabat Umbelasa. Kalau yang saya buat tadi, ini apinya terlalu besar, jadi dia agak sedikit hangus. Nah, kalau kita apinya kecil, jadi kulitnya nanti di belakang seperti ini, tidak hangus. Nah, ini juga sama. Ini tepung panir yang kasar. Jadi kita celupkan ke dalam adonan basah tadi. Kemudian kita masukkan ke tepung panir yang kering dan kita goyang seperti ini. Dan kita ambil dengan menggunakan sendok kering. Kita tiriskan dulu. Nah, sahabat Umbelasa, ini sudah ada 5 buah risolesnya besar-besar ya, sahabat Umbelasa, montok-montok. Jadi ini mau saya goreng terlebih dahulu agar bisa kita makan dan dibuat sarapan. Oke, sekarang kita mau goreng dulu. Nah, jadi untuk menggoreng risolesnya kita masak di api sedang. Dan kita masukkan minyak lebih banyak agar nanti pada saat menggoreng risolesnya tenggelam dan matang merata. Jadi kita masukkan minyak lebih kurang 400 ml.
Dan tada, ini dia sahabat Rumbelasa, risoles isi sayuran dan mayo ala ibu halwa sudah jadi. Dan ini rasanya enak sekali, gurih dan juga ada sedikit asam dari mayonesnya. Pokoknya ini sangat mantul dijadikan untuk sarapan. Oh ya, ini tadi yang tepung panirnya halus seperti ini ya. Dan yang ini tepung panirnya kasar. Nah, dan ini adalah isi di dalamnya. Nah, jadi ini isinya kelihatan ya sahabat Rumbelasa, ada telurnya, ada mayonya, ada daun bawangnya, dan ada sayurannya. Ini sangat enak sekali kita cocol dengan saus sambal, saus tomat, dan mayonesnya. Ini kita makan pas lagi anget-anget. Dan ini cemilan yang bikin kenyang, membuatnya mudah, bahan-bahannya juga gampang sekali. Gimana sahabat Rumbelasa? Kalau sahabat Rumbelasa ingin mencobanya, silahkan tonton video kami sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih lagi dan selamat mencoba dan menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.